Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Roll Pematang Siantar yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu ada dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun, dan yang terutama ada di dalam kebahagiaan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah hidup bahagia. Di dalam kitab Lukas 11 ayat 27 dan 28 berkata, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan kita percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan kita melihat kondisi yang ada saat ini di masa-masa pandemi, masa corona ini, sulit sekali kita bahagia. Jangankan bahagia, senyum saja pun sulit. Tapi kita percaya jemaat yang dikasih Tuhan ada di dalam kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kebahagiaan yang sesungguhnya, di dalam kebahagiaan ini ada dua hal. Yang pertama, bahagia secara sekuler, dan yang kedua, bahagia secara teologia. Baik, yang pertama, bahagia secara sekuler. Orang melihat apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Contoh, seperti saya memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, yang lebih dari rata-rata yang ada. Bahkan punya deposito di tabungan, bukan hanya 1.200.000, bahkan bermiliar, bahkan mungkin takarannya adalah triliun. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan secara dunia. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahagia yang sejatinya, yang kedua, berbicara tentang secara teologia. Dikatakan di sini bahwa yang bahagia itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi dapat kita melihat, kalau kita ingin bahagia, ya, kalau secara dunia itu sifatnya fana Bapak Ibu. Dia akan musnah ketika harta yang kita miliki itu habis, entah karena sesuatu hal, maka dia akan mengakibatkan kita menjadi stres. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kebahagiaan secara teologi ada di dalam Kristus, kita tidak akan pernah stres. Karena takarannya bukanlah takaran manusia, tetapi takaran yang telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang memeliharanya. Itulah kebahagiaan yang sejatinya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu akhir-akhir ini dengan kondisi-kondisi yang kita alami, sulit kita merasa bahagia. Bahkan di rumah saja pun sulit kayaknya senyum, ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di Gereja Roll Pematang Siantar ini, kebahagiaan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita melihat kebahagiaan yang ada di dunia ini, kalau sifatnya hanya sementara, lalu mengapa kita begitu egois untuk mengejar? Bahkan kita tidak memikirkan resiko yang akan kita alami. Bahkan terkadang yang sangat naifnya adalah saking kita mengejar kebahagiaan secara dunia, bahkan kita akhirnya mengeluarkan uang yang kita miliki karena kita sakit. Terakhir apa yang kita dapat? Maka saya katakan tadi, kebahagiaan secara dunia itu adalah sifatnya fana karena diukur secara materi. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya, yang diukur dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita memelihara kebenaran firman Tuhan, maka itulah kebahagiaan yang sejatinya, yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu, hari ini mari kita pelihara kebahagiaan yang sejatinya. Jangan kita pelihara kebahagiaan yang fana, yang habis ditelan oleh masa, habis ditelan digerogoti oleh dunia ini. Karena kebahagiaan yang sejati itu ada bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita, bagaimana kebahagiaan yang sejati itu menjadi milik kita?
Artinya tidak diambil dari kita lagi. Yang pertama yang harus kita miliki adalah mendengarkan firman Tuhan. Apa Bapak Ibu? Mendengarkan firman Tuhan. Baik, di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana supaya iman kita timbul? Yaitu kita harus banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Jadi seperti saya katakan tadi, supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita, maka dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan yang lain Bapak Ibu. Jangan dengarkan gosip, apalagi hal-hal yang tidak baik. Jauhkan, karena itu akan merusak iman kita. Kalau engkau ingin bahagia, tidak ada jalan lain. Dengarkan firman Tuhan, renungkan, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Itulah yang utama di dalam hidup sebagai orang percaya kepada Kristus. Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya ada bersama dengan Tuhan. Maka yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah merenungkannya, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Dan saya percaya di dalam setiap hidup orang percaya, kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, ya, pasti ingin beruntung dan berhasil kemanapun dan kapanpun. Maka kalau kita sudah berhasil dan beruntung, tidak ada jalannya, tidak ada cerita lain, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Maka saya katakan, siapa yang tidak ingin berhasil? Pasti semua kita ingin berhasil, pasti kita ingin beruntung. Apapun yang kita lakukan, pasti kita ingin berhasil, pasti kita ingin sukses. Saya pikir kalau ada orang yang tidak ingin berhasil dan sukses saat ini, wah, perlu dicek ini kesehatannya. Artinya terganggu kesehatannya. Jadi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya sama-sama pengen sekali berhasil dan sukses. Maka kunci yang kedua ini menjadi pegangan kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lain. Karena inilah yang memberikan pencerahan kepada kita, yang memberikan hikmat kepada kita untuk apa yang pantas dan layak kita lakukan di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka yang ketiga bagi kita, supaya kebahagiaan yang sejati itu menjadi milik kita, kita memelihara kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan itu menyatu dalam hidup kita? Inilah yang kita sebut tadi, kita harus memeliharanya. Kita harus merenungkan kebenaran firman itu, supaya kebenaran firman itu ada terus di dalam hidup orang percaya, ada terus di dalam hidup kita. Maka di dalam kitab Lukas 11 ayat 28 berkata, "Tetapi yang berkata yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Inilah kebahagiaan yang sejati. Apabila kita mampu memelihara firman Allah dalam hidup kita, kita percaya dimanapun engkau, kapanpun dia, kita akan ada di dalam kebahagiaan. Baik Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja di pasar atau di pajak, baik Bapak Ibu ketika ada di ladang atau di sawah, dimanapun, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik. Kita tahu Bapak Ibu, akhir-akhir ini memang sulit. Saya tidak berkata bahwa akhir ini adalah gampang, tetapi jangan sampai merusak kebahagiaan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu kebahagiaan kita yang sejatinya bukanlah kebahagiaan secara sekuler, kebahagiaan yang fana, tetapi kebahagiaan yang menjadi milik kita yang sejati adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kebahagiaan yang sejatinya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, kita percaya kapanpun,
pergumulan yang kita hadapi tidak menghalangi hidup kita untuk bahagia. Karena bahagia itu adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dan saya percaya hari ini kebahagiaan itu menjadi milik Bapak Ibu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bagi kita semuanya. Mari kita mendengarkan, merenungkan, memelihara firman Tuhan, supaya kebahagiaan itu tidak pernah lekang dalam hidup kita. Supaya ketika kita berjalan dimanapun, kapanpun, kebahagiaan itu adalah menjadi milik kita yang sejatinya. Dunia ini tidak mampu mempengaruhi kebahagiaan kita, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang mendengarkan, merenungkan, memelihara firman Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang menjadi bagian Bapak Ibu dan saya, yang membuat kita bahagia dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.